Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafuha Rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah, kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal kan. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat lah, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis dengan Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat, karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani isqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafuha Rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafuha Rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafuha Rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa, tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis ini ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh, zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah, terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda, dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal, karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik, engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah,
kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wasyara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga. Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua. Zaman Nabi pun ngendikan ada dua. Ada soalul mustafhim, orang tanya ingin paham. Ada soalul muta'annid, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi, ada tanya ingin tahu, ada tanya yang muta'annid. Muta'annid itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu gelagatnya orang ini muta'annid apa mustafhim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'annid. Sehingga kata masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kata orang-orang musyrik, kalau kita digedaki Allah juga tidak melakukan musyrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang masyiah, berarti kita musyrik pun karena masyiah. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah ditanya tentang orang haid yang karena free sex, karena seks bebas, bukan karena ketularan atau karena orang lain, memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter, tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat haid. Jawabannya Mbah Mun itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah supaya orang mau kembali tobat, ya Allah diberi hak. Intinya kan mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia agak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya solusinya gimana, ya gak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah. Biar roh rasane lahum fitnya sisyun, ada unsur itu. Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat. Terus tanya kamu gimana caranya nggak dikucilkan? Ya Allah diberi hak untuk memberi hukuman. Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia. Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman. Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tobat. Nah, biasanya juga gitu. Orang belajar itu wajib nggak? Kan wajib. Masyarakat tuh nggak mau belajar tentang agama, kemudian karena nggak belajar, setiap ada masalah agama dia tidak bisa, terus galau. Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang nggak mau belajar, itu kan membawa kebodohan. Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelapan menjadi kegalau. Jadi misalnya ada mbak-mbak sampai perawan tua agak nikah, atau kangkang sampai jaka tua agak nikah, tanya saya, Gus caranya nikah gimana? Itu keangkuhan kamu, serang ganteng pilih-pilih. Jadi harus gitu jawabnya. Karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuhan. Harus ngerti elek ora Gus, ora anak sugih, njuk wong ayu. Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa coba? Nah itu zaman Nabi sudah gitu ya, ada soalu mustafimin, ada soalu muta'annidin. Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah. Saya tuh merasa kaya, bahkan mungkin kategorinya kaya sekali, bukan karena materi saya banyak, enggak. Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah, kalau kamu nggak percaya itu hadis, karena muttorib. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu apa? Godan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saya ini kan harus kecelok kiai gede, di orang kantor saya umur saya itu banyak sekali. Wong urip nganti sesuk di orang kantor saya ini mewah menurut saya. Sampean kan enggak, seorang kiai goblok, bayang urip nganti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta ya kurang, 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita ini kata Rasulullah atau kata ulama lah yang jelas itu. Ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka hidup saya itu tenang sekali. Cara di masalah misalnya saya suatu saat sampean bully. Paling pikiranku dibully masyarakat, sesuk wis mati, sesuk wis bar.
Sesok kok ijek urip, bayangno sesok meneh, sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang, sehingga yang merasa miskin terus, sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep